Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Kembali lagi di 105 FM nyaman dan bersahaja dalam jangkauan. Ya, selamat sore rekan tahu dimanapun Anda berada. Gimana kabarnya sore hari ini? Semoga sore ini membawa ketenangan, keberkahan, dan semangat ibadah yang semakin bertambah di bulan suci ini. Kembali lagi Tata menyapa ruang dengan Anda dalam program Mutiara Ramadan ya. Ini bekerjasama dengan Kementerian Agama Kota Padang Sidempuan. Dan pada kesempatan hari ini kita akan membahas tema yang sangat indah dan penuh makna. Dan sebelum itu kita sapa dulu ini narasumber. Alhamdulillah sudah hadir di sini. Kita sapa dulu. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya ini Ustaz? Alhamdulillah, saya dipanggil selalu narasumber. Padahal saya sumber nara. Sumber nara. Oke, Ustaz. Oke, Ustaz. Ini tema kita ini apa ini Ustaz di sore hari ini, Ustaz? Menyibukkan diri dengan Al-Quran. Oke, itu ya biarkan tahu tema kita di sore hari ini. Dan buat Ustaz mungkin langsung saja menyampaikan tausiah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan salam di atas bagi. Mudah-mudahan semua yang membalas salam bertambah rezeki. Iya, oke. Oke, Ustaz. Alhamdulillahilladzi anzala ala abadil kitaba wa lam yaj'al lahu iwaja qayyiman liyunzira ba'san syadidan min ladunhu wa yubashshiral mu'minin alladzina ya'maluna as-solihati anna lahum ajran hasana makizina fihi abada. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah Al-Malikul Haqqul Mubin wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu shadiqul wa'dil amin. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du, yang kami hormati dan kebanggakan kepada seluruh para pendengar kami di mana saja kita berada yang sedang sibuk-sibuknya, sibuk bekerja, sibuk berjualan, sibuk belanja, sibuk memasak, sibuk menyiapkan santapan berbuka kita. Semua kita penuh dengan kesibukan. Alhamdulillah, mudah-mudahan kesibukan bawa kebaikan. Kepada pimpinan karyawan dan karyawati penyiar kita bersama Borhab Boru Harahap. Insya Allah maharnya nanti 3 miliar. Bersama Ibu Tata. Semoga kita pun bisa nanti martata. Tandanya kita bahagia. Mari kita panjatkan syukur alhamdulillah kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kepada kita pada hari ini kepanjangan umur, kesehatan dan juga semangat dengan semangat 45, semangat untuk menyelesaikan kewajiban melaksanakan puasa Ramadan pada hari ini. Mudah-mudahan nanti bisa dituntaskan dan bukaannya pun enak, hangat dan memberikan keberkahan. Amin amin ya rabbal alamin. Semua kita sibuk, silakan sibuk berjualan, silakan, tapi jangan lupa sibukkan diri kita dengan Al-Quran. Silakan sibuk dengan belanja, silakan belanja takjil, belanja untuk pakaian baju lebaran, silakan. Tapi jangan lupa sibukkan dirimu dengan Al-Quran. Sibuk jalan-jalan sore-sore sambil nunggu waktu berbuka, silakan. Tapi jangan lupa sambil jalan-jalan sambil baca Quran. Dan silakan kita sibuk melakukan aktivitas duniawi, kombinasi buras komunikasi dengan komunikasi yang berkualitas. Insya Allah itu semua bagian daripada ibadah, karena isi kalimat dan isi komunikasi kita berupa kalimat-kalimat yang indah, kalimat-kalimat nasihat yang memberikan petuah dan yang baik dari pandangan dalam kita.
Alhamdulillah itu semua mari kita syukurkan kita berada dalam bulan Ramadan, bulan yang penuh rahmat, bulan yang penuh berkah, bulan yang penuh ampunan, bulan penuh segala diskon banyak pahala. Sehingga kita pun rela antrian untuk mengejar pahala itu. Kaum muslimin dan kaum muslimat rahimakumullah, salawat dan salam kepada junjungan alam Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai penutan dalam kehidupan ini yang mengajarkan kepada kita ajaran suci. Itulah yang ada dalam Al-Quran, kalam ilahi. Mudah-mudahan dapat kita pahami, dapat kita hayati, dan dapat kita amalkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Sesibuk-sibuknya kita, jangan lupa menyibukkan diri kita dengan Al-Quran. Bulan Ramadan dikenal dengan bulannya Al-Quran. Bismillahirrahmanirrahim. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'an. Al-Qur'anu hudan lin-nasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Bulan Ramadan adalah bulan yang dalamnya diturunkan permulaan Al-Quran sebagai petunjuk bagi manusia dan penjelasan-penjelasan mengenai petunjuk itu. Dan Al-Quran juga ada Al-Furqan, pembeda antara yang hak dan yang batin. Al-Quran surah Al-Baqarah, surah yang kedua, pada ayat 185 Allah Subhanahu wa taala berfirman, bulan Ramadan adalah bulannya Al-Quran. Bulan Ramadan adalah bulannya sibuknya kita membaca Al-Quran. Tapi yang kadang terjadi sekarang, Ramadan itu berubah jadi bulan buka HP terus menerus. Bulannya bulan kuliner. Penuh dengan makanan. Bulannya banyak tidur. 3M, makan, minum, modom. Sedangkan Al-Quran masih kita pending update-nya. Jadi kita hari ini, bulan Ramadan ini, bulannya Al-Quran, mari kita sibukkan diri kita dengan menyibukkan diri membaca Al-Quran. Pergi ke Medan beli rambutan manis dimakan si Udin. Kalau Ramadan lupa Al-Quran, jangan-jangan sibuknya cuma makan angin. Jadi Al-Quran itu harus dibaca. Di bulan Ramadan Al-Quran tidak dibaca, itu seperti nasi goreng. Kita beli nasi goreng, tapi nasinya tidak ada. Berarti cuma beli bungkusnya. Iya, betul. Nasinya tidak ada. Sia-sialah kita di bulan Ramadan ini. Realita kita di zaman sekarang, zaman now, kalau HP ketinggalan di rumah, kita hidupnya terasa hampa. Maka ketika HP tinggal, cepat-cepat dijemput. Iya. Tapi kalau Al-Quran tidak dibaca seharian, kita biasa-biasa saja. BBS. Okay. HP dibuka, dibaca chattingannya, sampai kita tidak terasa 3 jam. Atau bahkan lebih. Sedangkan Al-Quran kita baca baru 3 menit, sudah merasa kepala pegal. Buka TikTok, Facebook, Bookpage, YouTube, bisa
kita tidak terasa sudah lebih dari 2 jam. Tapi kalau baca Quran baru 2 ayat sudah kecapean. Ya. Buka Facebook, buka TikTok sampai kita tidak terasa 3 jam. Tapi baca Al-Quran baru 1 halaman sudah kelelahan. Ada apa denganmu? Ada apa denganmu? Man qara'a harfan min kitabillah. Siapa-siapa saja di antara kita yang membaca 1 huruf Al-Quran, kitabullah, falahu bihi hasanah, maka baginya 1 kebaikan. Wal hasanatu bi asri amsalihah. 1 kebaikan dilipat gandakan menjadi 10 kebaikan. La aqul alif lam mim harfun. Tidak aku katakan bahwa alif lam mim itu 1 huruf, tapi walakin alif harfun. Alif 1 huruf, walam dan lam 1 huruf dan mim 1 huruf. Kita baca 1 huruf alif 10 kebaikan. Lam 10 kebaikan. Mim 10 kebaikan. Kita cuma baca alif lam mim. Sudah kita dapatkan 30 kebaikan. Tapi ada saya dengar dia baca lam mim, bukan lam mim. Ya. Alamak katanya. Alamak. Alamak. Alif lam ro. Ada yang saya dengar baca alamaro katanya. Alamara. Tosimim. Dia baca tosma. Baru kita baca alif lam mim 3 huruf sudah kita mendapatkan 30 kebaikan. Kalau kita baca 1 halaman 5.000 kebaikan. Kalau kita baca 1 juz, 1 day 1 juz, 1 hari 1 juz, kita dapatkan 100.000 kebaikan. Dan kalau kita khotam 1 kali Al-Quran, itu ada 3 juta kebaikan. Kalau inilah kebaikan-kebaikan kalau kita baca Quran. Makanya selama kita dalam Ramadan rajin baca Quran, panen pahala. Panen pahala. Kalau ada di mall kita baca ada diskon 70%, saya yakin banyak yang rela antri. Tapi kalau pahala dilipat gandakan 700 kali, masih sibuk main, malah kita sibuk main HP sambil rebahan. 700 kali lipat. Nah, sebagaimana kita pernah sampaikan, tuh kullu amali ibnu Adam yudha'aful hasanatu asru amsalihah ila 700 dhifin. Setiap amal kebaikan yang dilakukan oleh Bani Adam akan dilipat gandakan dengan 10 kebaikan yang semisal hingga 700 kali lipat. Jelaskan Al-Quran surah Al-An'am, surah yang ke-6 ayat 160. Allah pun menjelaskan seperti itu. Siapa yang melakukan kebaikan, maka dia akan dibalas 10 kali lipat. Dan siapa yang melakukan kejahatan, maka tidak ada akan diberi pembalasan kecuali yang seimbang, setimpal dengan kejahatan yang dilakukan. Dan sedikit pun manusia tidak ada yang diberi. Ini diberikan kita diskon 70%. Belanja, kita rela antri. Tapi ternyata kita diberikan diskon pahala 700 kali lipat, malah kita sibuk main HP sambil main rebahan. Main HP sambil rebahan. Ini saudara-saudaraku, kaum muslimin dan muslimat rahimahullah, baca Al-Quran itu kayak bisnis.
Kayak bisnis. Modalnya kecil, tapi untung besar. Baca Al-Quran, bayar. Enggak kan? Enggak bayar kan? Pray kan? Pray. Gratis. Free. Gratis kan? Gratis. Iya, gratis. Sholat, Gratis. masuk ke masjid, Gratis. gratis kan? Iya. Puasa, Gratis. gratis. Ustaz. Semua serba gratis. Tis, gratis, ya kan? Iya, betul. Jadi yang gratisan ini kok kita tidak mau. Ternyata ketika kita mau bermaksiat, bayar. Masuk diskotik. Gratis atau tidak? Bayar. 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 Main perempuan, Bayar. berlipat-lipat. Semua main judi lain, Bayar. Iya. bayar gede-gedean kan? Iya, betul. Jadi dengan modal yang kecil, gratis, untung besar, tapi kita malah lebih rajin bisnis online daripada investasi akhirat. Kenapa yang gratis ini kita tidak mau? Kenapa maksiat yang bayar-bayar semua kita mau? Ada apa denganmu? Ada apa denganmu? Main HP 3 jam, kita tidak merasa capek. Baca Al-Quran 5 menit, sudah ngantuk. Jangan. Main game bisa kita level 100. Iya. Level 100. Betul. Tapi baca Al-Quran baru 1 halaman, sudah level tidur. Pergi ke sawah menanam padi. Padi tumbuh disiram hujan. Kalau HP tiap hari baterai diisi, Iya, betul. kenapa hatimu tidak diisi dengan Al-Quran? Ada apa denganmu? Ada apa denganmu? Kadang kita ini kalau ada chat WA, WhatsApp, cepat-cepat kita balas. Kalau panggilan Allah, sering kita tunda dulu. Ajan, bentar lagi. Akhirnya lalai dan sampai penghujung waktu. Itu masih untung, itu masih laksanakan. Ada yang tidak melaksanakan lagi. Al-Quran itu surat cinta dari Allah. Surat cinta dari Allah. Tapi kalau datang surat cinta dari pacar, langsung dibaca. Dibaca bahkan berkali-kali sampai 10 kali. Tapi kalau surat cintanya cinta dari Allah, kok malah kita taruh Al-Quran itu di lemari dan dibungkus rapi. Kayak uang lebaran. Kue lebaran. Cuma dipajang. Al-Quran cuma dipajang. Benar, Al-Quran itu surat cinta. Alif Lam Mim. Tilka ayatul kitabil hakim. Inilah ayat Al-Quran yang mengandung hikmah. Hudan wa rahmatan lil muhsinin. Menjadi petunjuk dan rahmat bagi orang-orang yang berbuat kebaikan. Alif Lam Mim. Jalikal kitabu la raiba fih. Inilah Al-Quran yang tidak ada keraguan di dalamnya. Hudallil muttaqin. Petunjuk bagi orang yang bertakwa. Wa nunazzilu minal Qur'ani ma huwa shifaa'un wa rahmatun lil mu'minin. Dan kami turunkan dari Al-Quran sesuatu yang menjadi penawar, obat dan rahmat bagi orang-orang yang beriman. Ya ayyuhan nasu qad ja'atkum mau'izatum min rabbikum wa shifaa'un lima fis sudur wa hudan wa rahmatun lil mu'minin. Hai manusia, sesungguhnya telah datang kepadamu pelajaran dari Tuhanmu
dan penyembuh bagi penyakit-penyakit yang berada dalam dada, dan petunjuk serta rahmat bagi orang-orang yang beriman. Al-Quran surah Yunus, surah yang ke-10 pada ayat 57. Al-Quran itu adalah surat cinta dari Allah. Oleh karena itu, bacalah surat cinta ini berkali-kali dan engkau sibukkanlah dirimu dengan membaca Al-Quran. Insya Allah dan juga telah. Ya, baik Kakak tahu jangan kemana-mana ya, tetap di 105 FM karena setelah jeda berikut ini kita akan kembali lagi melanjutkan perbincangan penuh hikmah di program Mutiara Ramadan. Jadi jangan kemana-mana, tetap di 105 FM Your Lifestyle. Kembali lagi di 105 FM Your Lifestyle, masih kembali lagi bersama Tata ini dan juga Ustadz di sore hari ini. Biarkan tahu masih di program ya Mutiara Ramadan bersama Kementerian Agama Kota Padang Sidimpuan, masih sama dengan tema yang sama banget ini, menyibukkan diri dengan Al-Quran. Semoga apa yang kita dengarkan hari ini bisa menjadi motivasi untuk lebih mencintai Al-Quran. Ya, buat Ustadz langsung kembali menyampaikan tausiahnya. Kaum muslimin dan kaum muslimat, hadirin dan hadirat, namikim dot nabiot. Al-Quran itu surat cinta dari Allah. Kalau surat cinta dari manusia kita baca, dan kita baca terus menerus, dan kita simpan dengan sebaik-baiknya. Dan kalau surat cinta dari Allah, Al-Quran, sering kita tidak simpan dengan baik. Simpan di lemari dalam rak. Surat dari manusia kita simpan dalam hati, tapi ternyata pesan Al-Quran kita tidak peduli. Ada apa denganmu? Ada apa dengan? Ada apa denganmu? Kadang kita lebih hafal password HP kita Ya, atau password WiFi ya. daripada hafal surah pendek. Kuliah kafir ulang-ulang. La a'budu ma ta'budun wala antum. Ulang-ulang. Untuk ingat istrinya. Lakum dinukum waliya. Untung jamaahnya istrinya. Kalau orang lain ulang-ulang sampai 10 menit kan gawat. Nah, jadi kita ini lebih sering buka WhatsApp, buka Facebook, Instagram daripada buka mushaf. Nyata atau tidak? Nyata, Ustaz. Mitos atau nyata? Fakta. Fakta ya, bukan mitos kan? Iya, betul, Ustaz. Padahal yang bisa menolong kita nanti di akhirat bukan HP, tapi Al-Quran. Apa dalilnya? Kita baca dalilnya. Iya, Ustaz. Dalilnya hadis riwayat Muslim dari Abi Umamah radhiyallahu anhu. Qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala Iqra'ul Qur'an fa innahu yakti yaumal qiyamati syafi'an li ashabihi. Bacalah Al-Quran karena pada hari kiamat ia akan datang dengan syafaat untuk para pembacanya. Hadis riwayat Muslim nomor 804. Apa buktinya? Kita baca dalam hadis dari Sa'id bin Sulaim radhiyallahu anhu. Rasulullah SAW bersabda, tiada penolong yang lebih utama derajatnya di sisi Allah pada hari kiamat daripada Al-Quran. Bukan nabi, bukan malaikat, dan bukan pula lainnya. Bazzar meriwayatkan dalam kitab La'ali Masnunah bahwa jika seseorang meninggal dunia, ketika orang ketika orang-orang sibuk dengan kain kafan dan persiapan pengebumian di rumahnya, tiba-tiba seseorang yang sangat tampan berdiri di kepala mayat. Ketika kain kafan mulai dipakaikan, dia berada di antara dada dan kain kafan. Setelah dikuburkan dan orang-orang mulai meninggalkannya, datanglah dua malaikat, yaitu malaikat Munkar dan Nakir, yang berusaha
memisahkan orang tampan itu dari mayat agar memudahkan mereka melaksanakan tanya jawab. Tetapi si tampan itu berkata, ia adalah sahabat karibku. Mayat ini adalah sahabat karibku. Dalam keadaan bagaimana aku tidak akan meninggalkannya. Bagaimanapun keadaan si mayat ini tidak akan kutinggalkan, kata si tampan itu. Jika kalian ditugaskan untuk bertanya kepada si mayat ini, lakukanlah pekerjaan kalian, wahai malaikat mungkar dan nakir. Aku tidak akan berpisah dari orang ini sehingga ia dimasukkan ke dalam surga. Lalu ia berpaling kepada sahabatnya dan berkata, aku adalah Al-Quran yang ketika kita sudah meninggal dunia, ketika kita dimandikan, ketika kita dipasang kain kafan, ketika kita pun disolatkan, dibawa kita ke perkuburan, dan setelah 7 langkah kaki yang meninggalkan kita, yang mengantarkan kita, tetap si tampan Al-Quran itu yang selalu menjaga kita. Setelah para malaikat itu selesai memberi pertanyaan, ia pun menghamparkan tempat tidur dan permadani sutra yang penuh dengan kasturi dari malai akhlak. Itulah Al-Quran. Al-Quran itu adalah Allahumma ja'al Qur'ana qarina. Ya Allah, jadikan Al-Quran itu sebagai teman dekat kami, teman setia kami. Kalau kita berteman di dunia ini, teman bisa jadi lawan. Iya, betul. Teman bisa jadi lawan. Teman setia bisa jadi teman pengkhianat. Iya. Karena pengaruh dunia, cinta dunia, karena kepentingan-kepentingan tertentu. Tapi teman setiamu hanyalah Allah. Istri yang kita cintai bisa jadi suatu nanti berkhianat. Anak yang kita jaga, kita pelihara, kita didik dengan sekolah yang tinggi-tinggi, belum tentu menjadi teman setia kita. Jadi bisa jadi dia jadi musuh. Dia sumber fitnah dalam diri kita. Tapi Al-Quran mulai dunia, dia memberikan petunjuk hidayah kepada kita, mampu kita membedakan mana yang baik dan mana yang buruk. Dan Al-Quran itu juga menjelaskan penjelasan dengan sejelas-jelasnya tentang kehidupan kita. Al-Quran itu hidayah bagi kita. Mudah-mudahan dia pun menjaga kita. Tidak hanya di dunia, dengan Al-Quran di dunia, manusia itu akan maju dan bermartabat. Tapi ketika manusia meninggalkan Al-Quran, maka pada saat itulah manusia akan ditimpa kehidupan yang mundur, yang terbelakang, jauh dari martabat. Dan manusia pun akan hancur. La taj'alu buyutakum maqabir. Jangan kalian jadikan rumah-rumah kalian menjadi kuburan. Orang yang tak membaca Quran dalam rumahnya, itu rumahnya seperti kuburan. Sama dengan dia masih hidup tapi sudah mayat dalam pandangan agama. Innallazi laisa fi jawfihi syai'un minal Qur'an kal baitil khurib. Sesungguhnya orang yang di hatinya tidak ada sedikit pun ayat Al-Quran, maka ia seperti rumah yang roboh. Ta'ahadu hadzal Qur'an. Jagalah Al-Quran ini. Fawallazi nafsu Muhammadin biyadih. Demi jiwa Muhammad yang ada pada tangannya. Lahuwa asaddu tafatlutam minal ibli fi ukuliha. Ia lebih sangat mudah terlepas daripada terlepasnya unta dan ikatannya. Hadis riwayat muttafaqun alaih Bukhari dan Muslim. Artinya Al-Quran sudah kita baca, jangan hanya sekali baca, tapi dibaca-baca berulang-ulang. Kalau Al-Quran sudah dihafal,
tidak hanya tinggal hafalan, tapi harus dimurojaah. Murojaah. Ini bahasa Arab untuk bahasa kita kan? Iya, Murojaah. Nah, artinya mengulang-ulang hafalan. mengulang. Karena itu Al-Quran itu mudah lepas. Apalagi kita bermaksiat, melihat yang tidak bagus, yang diharamkan. Al-Quran bisa lepas dari hafalan kita. Walaupun sudah 30 juz dihafal si Tata, sudah tertata dalam kepalanya, Iya. itu bisa lepas. Seperti unta yang mudah lepas dari dari katanya. Nah, makanya itu kekuatan penghafal Quran itu bukan di hafalannya, tapi murojaahnya. Kekuatannya mengulang-ulang hafalan. Iya. Kalau hafalan tidak ulang-ulang, itu sama dia dengan tidak hafal Al-Quran. Jadi kekuatan itu dan diberikan Allah kepadanya keistimewaan dan begitu juga kemuliaan karena murojaahnya. Seringnya dia mengulang-ulangi hafalannya. Nah, jadi dia sibuk dengan Al-Quran. Lalu pertanyaannya, bagaimana Rasulullah mengisi bulan Ramadannya? Bulan Ramadan menjadi waktu rutinitas Nabi kita Muhammad SAW untuk tadarus Al-Quran. Nabi kita tadarus, tapi dia tadarus dengan malaikat Jibril. Cita-cita tadarus dengan masyarakat. Dengan teman-teman. Teman-teman kita ya. Kan? An Ibnu Abbas qala kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam azawadan nas wa kada azuda ma yakunu fi Ramadan. Rasulullah SAW adalah manusia yang paling lembut terutama pada bulan Ramadan. Ketika malaikat Jibril menemuinya dan adalah Jibril menemuinya, mendatanginya setiap malam di bulan Ramadan, di mana Jibril mengajarkan Al-Quran. Setiap malam, satu malam Ramadan itu datang malaikat Jibril mendatangi Rasulullah, mereka tadarus Al-Quran. Sungguh Rasulullah SAW paling lembut daripada angin yang berhembus. Kenapa bisa lembut dia? Karena dalam dirinya ada Al-Quran. Jadi kalau ingin lembut, seringlah baca Al-Quran. Okay. Nah, kalau ingin lisan terjaga, nah, janganlah Al-Quran. Lisan kita terjaga dari Al-Quran. Selalu baca Al-Quran. Mudah-mudahan itu kata-kata yang keluar dari lisan kita bukan kata-kata tiara. Kata-kata kotor, kata-kata bohong. Tapi itu kata-kata berisi makna. Sehingga orang pun ketika orang ngomong sama kita, atau kita ngomong sama orang, semacam dia dapat emas. Dapat sere. Ipakulikon halak napal Quran iba. Oh, so dapat sere. Begitulah makna hidup orang yang sering baca Al-Quran. Jadi Al-Quran itu dibaca Rasulullah SAW dan dahulu Jibril mendatangi dan mengajarkan Al-Quran kepada Nabi Muhammad SAW setiap tahun sekali pada bulan Ramadan. Pada tahun wafatnya Rasulullah SAW, Jibril mendatangi sebanyak 2 kali untuk mengukuhkan dan memantapkan hafalan Al-Quran daripada Nabi kita dalam hadis riwayat Bukhari. Kemudian datang Jibril itu malam. Kenapa malam? Kenapa tidak siang? Iya, kenapa tidak pagi? Ya kan? Ini datang malam. Karena malam hari itu adalah saat manusia terbebas dari segala kesibukan. Karena malam hari itu saat keresahan terkumpul dan waktu merenung yang paling tepat. Sahabat Nabi kita Hudzaifah radhiyallahu anhu ikut bermakmum dengan Rasulullah pada bulan Ramadan, menuturkan bahwa Nabi kita Muhammad SAW membaca surah Al-Baqarah, An-Nisa, Ali Imran. Setiap bertemu ayat yang menjelaskan tentang ancaman, beliau berhenti dan berdoa agar dijauhkan dari ancaman itu. Qatadah radhiyallahu anhu menghatamkan Al-Quran 1 kali sepekan pada bulan-bulan biasa. Dan pada bulan Ramadan
ditingkatkannya 1 kali 3 hari. 1 kali 3 hari khatam Al-Quran. Cita apa? Khatam Al-Quran 1 kali sebulan. Itu alhamdulillah itu kan. Pandemen juz satu hari satu juz. Alhamdulillah. 10 akhir Ramadan 1 kali setiap malam. Ini kota ada. Pada sahabat Nabi kita. Imam Syafi'i rahimahullah, dia menghatamkan Al-Quran di bulan Ramadan sampai 60 kali. Imam Malik rahimahullah menyudahi aktivitas mengajarnya pada bulan Ramadan dan difokuskannya hanya membaca Al-Quran. Sufyan Tsauri rahimahullah, ulama kita yang kenal keilmuannya setara dengan Imam 4 mazhab, Imam Abu Hanifah, Imam Malik, Imam Syafi'i, Imam Ahmad bin Hanbal, dia ulama kita Sufyan Tsauri rahimahullah meninggalkan ibadah-ibadah sunnah selama bulan Ramadan. Ia ganti fokus membaca Al-Quran. Zubaid bin Haris Al-Yami, ulama ahli hadis dari kalangan tabi'in, ketika memasuki bulan Ramadan akan mengumpulkan banyak Al-Quran. Gunanya dikumpulkan Al-Quran itu dibaca bersama murid-muridnya. Jadi para ulama-ulama kita menyebutkan mereka dengan Al-Quran. Lalu dengan kita bagaimana? Ada apa denganmu? Ada apa dengan kita? Lebih sering kita, saudara-saudaraku, kita buka HP, padahal HP itu belum tentu menolong kita. Oleh karena itu, saudara-saudaraku, kaum muslimin kaum muslimat rahimakumullah, oleh karena itu, mari kita sibukkan diri kita dengan membaca Al-Quran. Bayangkanlah nanti kita di akhirat, kalau HP terus kita buka, pasti HP itu pun minta ampun kepada Allah. Ya Allah, minta ampun ya Allah, aku cuma alat komunikasi. Cuma si manusia ini yang pakai saya terus. Ya, dia yang buka saya terus. Minta ampun HP itu. Tapi Al-Quran bilang, ya Allah, aku dulu ditinggalinya di lemari. Tak dibuka-bukanya. Al-Quran mengabdi kepada Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, saudaraku, kalau ada notifikasi diskon 90%, saya yakin kita langsung kita buka. Diskon 10%. Ada promo, kan? Diskon 10%. Tapi ketika Allah kasih kepada kita diskon pahala 1 dari 10 dari 700, malah kita bilang nanti ajalah. Ini saudaraku sebagai solusi kepada kita. Mari kita mulai, walaupun sudah ini ketujuh ini. Ya. Nah, ketujuh atau ke-8 ya. Hari puasa Ustaz? Iya, hari puasa. Ini ke-6. Ke-6 ya, Iya, ke-6. ke-6. Ada yang ke-7 kan? Nah, ini ke-7, kita saling moderasi dan toleransi kan. Jadi jangan sampai nanti Ramadan habis, Al-Quran kita pun masih disegel pabrik. Tak pernah kita buka. Ini semangatnya belum Ramadan beli Al-Quran. Al-Qurannya pun Al-Quran besar. Tapi tiba bulan Ramadan tak dibuka-buka, masih segel. Sampai Ramadan pun habis. Jadi pergi ke warung beli ketupat dimakan pakai kuah. Kalau hidupmu ingin selamat, dekatlah selalu dengan Al-Quran. Insya Allah berkah. Insya Allah kan juga telah kembali. Ya, baik rekan tahu, tetap bersama kami ya. Sesaat lagi kita akan ke segmen terakhir dari program Mutiara Ramadan sore hari ini. Jadi jangan beranjak kemanapun ya. Jadi jangan kemana-mana, tetap di 105 FM, Your Lifestyle. Kembali lagi di 105 FM, nyaman dan bersahaja dalam jangkauan. Masih kembali lagi bersama Tata dan juga Ustadz di sore hari ini. Dan kita telah sampai di segmen terakhir program Mutiara Ramadan bersama Kementerian Agama Kota Padang Sidempuan. Mungkin untuk Ustadz langsung menyampaikan statement terakhir. Kaum muslimin dan kaum muslimat yang kami hormati dan kami banggakan,
Jangan sampai Ramadan ini habis. Perut kenyang tapi hati kosong. Kolak habis, kurma habis. Tapi Al-Quran masih utuh. Tak dibuka-buka. Mari kita hidupkan Ramadan dengan Al-Quran. Supaya nanti di akhirat dia menyelamatkan dan mensyafaatkan. Dari Buraidah Al-Aslami radhiyallahu anhu dia berkata bahwasanya yang mendengar Rasulullah SAW bersabda, pada hari kiamat nanti Al-Quran akan menemui penghafalnya. Ketika penghafal itu keluar dari kuburnya, Al-Quran akan berwujud seseorang dan ia bertanya kepada penghafalnya, apakah Anda mengenalku? Penghafal itu menjawab, saya tidak mengenalmu. Al-Quran berkata, saya adalah kawanmu. Al-Quran yang membuatmu kehausan di tengah hari yang panas dan membuatmu tidak tidur pada malam hari. Sesungguhnya setiap pedagang akan mendapatkan keuntungan di belakang dagangannya, dan kamu hari ini pun mendapatkan keuntungan. Maka penghafal Al-Quran itu pun diberi kekuasaan di tangan kanannya dan diberi kekekalan di tangan kirinya, serta di atas kepalanya dipasang mahkota perkasa. Kemudian orang tuanya diberi 2 pakaian baru, lagi bagus, yang harganya tidak dapat dibayar oleh penghuni dunia keseluruhannya. Kedua orang tuanya itu pun lalu bertanya, kenapa kami diberi pakaian begini? Kemudian dia menjawab, karena anakmu hafal Al-Quran. Inilah saudara-saudaraku di penghujung ceramah kita ini, sedang kita baca, mari kita juga berlomba-lomba untuk menghafalnya. Dan alhamdulillah semangat daripada anak-anak kita di zaman now sekarang ini, semangat membaca Quran, menghafal Quran, kita kasih jempol 1000. Alhamdulillah, insya Allah nanti akan mensyafatkan orang tuanya dan memberikan mahkota yang indah kepada orang tuanya. Di saat anak semua sibuk lari pada hari kiamat meninggal untuk menyelamatkan diri, tapi ternyata orang tua yang punya anak penghafal Al-Quran justru mereka sibuk mencari kedua orang tuanya untuk menabalkan mahkota di kedua orang tuanya. Alhamdulillah, demikianlah yang dapat kami sampaikan. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita kesempatan hidup ini untuk lebih akrab dan lebih menyibukkan diri kita dengan membaca Al-Quran. Pergi ke masjid memakai peci. Peci dipakai warna merah. Kalau kita cinta kepada Nabi, mari hidup dengan Al-Quran. Semoga hidup kita penuh berkah. Demikian yang dapat kami sampaikan. Buah durian, buah duku, cukup sekian dan I love you. Fastabul khairat. Allahumma afiq ila tariq bil taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah ya rekan Raut, tak terasa kebersamaan kita dalam program Mutiara Ramadan sore hari ini telah sampai di penghujung acara. Dan semoga tema dengan menyibukkan diri dengan Al-Quran bukan hanya menjadi pembahasan semata, tetapi benar-benar menjadi gerakan dalam kehidupan kita. Mari kita luangkan waktu setiap hari untuk membaca, memahami, dan mengamalkan ayat-ayat suci Al-Quran. Dan terima kasih juga kepada Ustadz di sore hari ini dan Bu Arkan Rawi yang sudah menyimak dari awal hingga akhir. Dan Tata juga pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Radio station in Padang City.